Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil, ya. Dan ini adalah orang yang pertama yang Nabi SAW sebutkan di antara 7 golongan tersebut. Dan dia adalah orang yang paling spesial. Bahkan sebagian ulama mengatakan dialah yang terbaik di antara 7 golongan tersebut. Ya, dia yang terbaik di antara 7 golongan tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena imam yang adil memiliki pahala yang sangat besar. Ketika dia adil, maka yang merasakan keadilannya banyak orang. Kita bayangkan bagaimana jika seorang kepala negara bersikap adil, mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang adil, maka banyak rakyat yang akan merasakan kebahagiaan dari keputusan-keputusannya. Demikian juga raja misalnya, ya. Dan juga berlaku pada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya. Contohnya seorang gubernur misalnya, atau seorang bupati, atau wali kota, atau bahkan para ulama mengatakan yang wilayahnya kecil, ya, kekuasaannya kecil, seperti mungkin camat, mungkin lurah, ya, bahkan Pak RT mungkin, ya. Intinya semakin dia memiliki wilayah yang luas dan dia semakin adil, maka dia adalah orang yang paling berbahagia pada hari tersebut. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan kana min afdhali ahli zamanihi wa kana min afdhalil mujahidin fi sabilillah." Jika seorang penguasa bersungguh-sungguh berijtihad untuk memperbaiki agama masyarakat, memperbaiki agama masyarakat, wa dunyahum, dan juga memperbaiki dunia mereka. Jadi dia bersungguh-sungguh bagaimana rakyat ini agamanya baik dan bagaimana ekonomi mereka baik, dunia mereka juga baik. Bihasabil imkan, semaksimal dia yang mungkin bisa dia lakukan, tidak harus berhasil. Yang penting dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Yang Allah berikan dia kemampuan untuk melakukan demikian, ya, semaksimal mungkin. Bihasabil imkan kana min afdhali ahli zamanihi, maka adalah orang terbaik di zamannya. Orang terbaik di zamannya. Wa kana min afdhalil mujahidin, dan dia adalah mujahid terbaik di zamannya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Karenanya kita tahu Rasulullah SAW bersabda, ya, habbul a'mal ila Allah. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan terlalu banyak dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa, itu orang yang berinfak dalam kondisi lapang, mereka berinfak, dalam kondisi sulit juga mereka berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan orang-orang menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maksudnya mereka berbuat baik kepada selain mereka, kepada masyarakat. Ini padahal ruang lingkup mereka cuma sedikit, hanya berbuat baik mungkin ke sedikit orang, tapi Allah memuji mereka. Mungkin dia hanya memaafkan beberapa orang yang menzaliminya, Allah sudah memuji orang-orang ini. Bahkan Allah menyatakan mereka penghuni surga. Bagaimana lagi dengan seorang pemimpin yang adil, yang dia berbuat baik kepada mungkin jutaan manusia, dengan kepemimpinannya, dengan perjuangannya, dengan jihadnya, ya, maka dia adalah afdhalul mujahidin fi sabilillah. Kata Ibnu Taimiyah, adalah orang yang mujahid terbaik di zamannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya motivasi kepada para pejabat, ya, para penguasa untuk mencari naungan Allah dengan berbuat sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang terbaik untuk rakyat. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Berusaha, berijtihad, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang, justru sebaliknya, seorang penguasa yang berbuat zalim kepada masyarakat, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Kalau ada orang mencuri, satu orang, paling dia mencuri yang menurut dia pada hari kiamat orang yang dia curi tersebut.
Ya, kalau dia mukul orang, mungkin mukul 3 orang, 5 orang, 5 orang itu akan untuk dia pada hari kiamat. Perkaranya sepele, dia berhadapan dengan 5 orang, itu pun sudah berat. Bagaimana kalau dia menzalimi sampai ratusan ribu orang? Bagaimana kalau dia menzalimi jutaan orang? Dia akan binasa pada hari kiamat. Kalau yang nuntut dia sangat banyak. Yang nuntut dia sangat banyak, dia akan binasa pada hari tersebut. Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard? Aku adalah raja, Malik Yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan. Mana raja-raja dunia? Kalau mereka berbuat zalim, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka adil, mereka adalah orang yang terbaik. Ya, bahkan 7 golongan. Yang terbaik adalah golongan yang pertama ini, imam yang adil. Tadi sudah kita sebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya cakupan kepemimpinan tidak harus raja atau penguasa. Terkadang dalam cakupan kecil masing-masing berjuang dengan kekuasaan yang dia miliki, wilayah yang dia kuasai. Makanya mencakup juga gubernur, bupati, wali kota, lurah dan selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sungguhnya orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan siapa mereka orang-orang adil ini yang akan dimuliakan di atas mimbar-mimbar yang Allah buat dari cahaya. Mereka dimuliakan, dilihat oleh orang, dijadikan tersohor oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan-keputusan mereka. Wa ahlihim, berbuat adil kepada keluarga mereka, wa mawulu, dan berbuat adil kepada perkara yang mereka apa saja yang ada di bawah urusan mereka. Jadi ini golongan pertama yang dimuliakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat orang-orang dalam kondisi sedang kepanasan, di bawah terik yang sangat panas, maka dia dalam kondisi tentram, teduh, karena berada di bawah naungan spesial, bukan naungan sembarangan. Naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang naungan yang Allah ciptakan untuk menjadikan dia teduh pada hari tersebut.